Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas soal pilihan ganda dan pembahasannya KSN Online IPS Terpadu tingkat Provinsi 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan ini adalah logo kompetisi sains nasional part 1. Part 1 ini adalah pilihan ganda karena dalam KSN ada pilihan ganda sebanyak 60 dan uraian 10 soal. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kalian tidak ketinggalan part 2 tentang uraiannya. Ini berdasarkan pengalaman dan penelusuran antara Pak Eris dengan siswa Pak Eris. Ada berapa yang Pak Eris temukan? Yuk kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya nak, atau yang menonton. Terima kasih. Nomor 1, hutan sebagai sumber daya alam mempunyai banyak potensi, diantaranya fungsi sebagai berikut: A. Hidrologis, ekologis, klimatologi, ekonomi. B. Geografis, ekologis, sosial, ekonomis. C. Geografis, medis, klimatologis, ekonomis. D. Hidrolis, estetis, klimatologis, sosial. Jawabannya adalah A, yaitu pembahasannya klimatologis mengatur iklim, orologis mencegah erosi, estetis keindahan, hidrologis mengatur tata air, ekologis tentang lingkungan, ekonomis yaitu penghasil kayu. Nomor 2, Indonesia adalah negara kepulauan, dilalui oleh 3 lempeng tektonik, Eurasia, Hindia Australia, dan Pasifik, sehingga rawan terjadi bencana alam, gempa bumi, dan tsunami. Mana wilayah pertemuan ketiga lempeng tersebut? Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, atau C. Kepulauan Banda, atau D. Kepulauan Natuna. Jawabannya adalah C. Berikut gambarnya. Kepulauan Natuna ada di Kepulauan Maluku, yaitu Maluku Tenggara. Ini ada lempeng Eurasia, ini Pasifik, dan Hindia Australia. Nah, ini adalah petanya Kepulauan Banda. Lanjut. Nomor 3, sumber energi ramah lingkungan yang banyak dijumpai di Indonesia adalah D. Geothermal, air terjun, ombak, dan biomasa. Berikut pembahasannya. Biofuel adalah bahan bakar hayati jarak kelapa sawit. Biomasa adalah mengacu pada bahan biologis atau organisme, kayu atau tongkol jagung, ini di Gorontalo. Geothermal ini adalah panas bumi. Yang lainnya adalah air, angin, matahari, pasang surut, gelombang laut. Yang A salah karena ada nuklir, B salah karena ada biodiesel dan batu bara, terutama ada batu baranya salah. Yang C salah karena ada hidrokarbon, ini senyawa untuk pembuatan BBM yang kita pakai sekarang. 4, flora hutan-hutan tropis di peralihan banyak dominan tumbuhan. B kita bahas ya. Araucariaceae adalah pohon purba. Jadi kalau ada pohon purba salah ya. Nih ada A, C, D, otomatis salah. Kita bahas. Dipterosarvaceae adalah meranti, ini untuk bahan bangunan. Myrtaceae adalah jambu-jambuan. Ada Verbenaceae, tumbuhan berbunga. Jadi ini ada B ya yang benar. Nomor 5, batu bara sebagai sumber daya tambang ini terbentuk ratusan juta tahun yang lalu. Tahapannya apa? Isinya adalah A, bermula dari gambut, lignit, bituminus, dan antrasit. Gambut ini kadar airnya 75%, kemudian berubah jadi lignit 35%, kemudian berubah jadi bituminus sehingga karbonnya banyak, hampir 86%, kadar airnya hanya 10%. Kemudian akan menjadi antrasit, warnanya hitam kilau yang bisa kita lihat sekarang ya. Untuk PLTU ini kadar unsur karbonnya sudah hampir 98%. Jadi airnya sudah 2%. Berikutnya nomor 6, banyaknya berita hoax atau berita bohong, pencemaran nama baik, bullying, perundungan yang terjadi di media sosial mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ini bentuk akomodasi yang disebut C. Koersif. Kita bahas. Arbitrase, pihak ketiga yang berwenang. 2. Jadi kalau arbitrase mediasi ini kalau ada yang konflik ya. Mediasi adalah pihak ketiga yang netral. Koersif bersifat memaksa.
4. Adjudikasi jalur pengadilan. Kenapa pilih koersif? Karena pemerintah ini mendorong, ya, mengeluarkan, memaksa. Jadi sini adalah C. 7. Saat kelas 7 Ali ini yang pandai dan rajin, tapi ketika di kelas 8 dia satu kelas dengan Andi yang suka membolos. Akhirnya Ali mengikuti jejak Andi. Dari C tersebut, penyebab terjadinya penyimpangan sosial karena apa? B. Differential association. Kita bahas. Proses labeling ini pencapan, seperti kamu anak nakal, kamu bodoh dan sebagainya. Hati-hati nih, mulutmu harimaumu. Jadi betul-betul dijaga ucapan itu, bisa jadi kenyataan. Hati-hati ya. Ini tokohnya Lemert Howard Becker. Kedua, differential association, lingkungan sosial yang berbeda. Jadi yang baik jadi tidak baik. Bahaya ini ya. Edwin Standrel ini adalah tokohnya. Rebellion, pemberontakan seperti Karl Marx. Ya, kalau ada yang tidak sesuai, konflik, itu ada rebellion. Kalau konformitas adalah adaptasi sesuai dengan norma yang ada. Tokohnya adalah Berne. Jadi kalian hati-hati ya dengan lingkungan. Jangan sampai ke bawah yang negatif. Kalau bisa ya jadi baik ya. Kita lanjutkan. Nomor 8, pada zaman perendagian membuat benda-benda perunggut dari besi. Ada dua teknik, bivalve dan ceperdu. Pertanyaannya adalah langkah-langkah yang ditempuh menggunakan teknik ceperdu. Jadi tanyakan langkah-langkahnya adalah A, 1, 2, dan 3. Kita bahas. Jadi dalam masa perendagian, ceperdu itu adalah sekali pakai atau cetak lilin. Kalau bivalve, dua cetakan dari batu yang dirapatkan, bisa dipakai beberapa kali. Kenapa yang ada 4 ini salah? Karena di sini digunakan kembali, padahal cetak lilin hanya 1 kali. Nah, ini ada langkah-langkah teknik ceperdu. Ini langkah-langkah teknik bivalve. Bisa kalian pause dan baca. Kita lanjut. Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia tahun 1957 sampai 1958 adalah A, 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena 1, 2, dan 3 ini sangat vital, dibutuhkan oleh rakyat banyak ya. Pembahasannya ini adalah di HTTP Historia ini. 10. Mengapa Orde Baru memprioritaskan stabilitas politik? Jawabannya adalah D, menjamin pelaksanaan program pembangunan. 1, 2, 3 salah karena ini adalah cara atau proses yang dilakukan Orde Baru. Kalau yang 4, D, jawabannya adalah motif dan tujuan yang dilakukan oleh Orde Baru. Orde Baru ada pemerintahan Presiden Soeharto. Bagaimana beliau ingin membangun program ya, kalau seandainya tidak stabil politiknya. Nah, caranya adalah 1, 2, dan 3. Makanya beliau disebut Bapak Pembangunan. Kita lanjut. 11. Kebutuhan lahan pertanian dan perkebunan semakin luas abad ke-19, memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah kolonial berupa apa? A, penghasilan pemerintah dari sewa tanah rakyat. 2, modal investasi industri dari swasta. Yang ketiga, menghasilkan pajak pertanian dan perkebunan. Ini pembahasannya. Ini ada gambar pabrik-pabrik yang dibangun pada saat zaman Belanda. Politik pintu terbuka terjadi 1870 setelah adanya Undang-Undang Agraria, yaitu dihapuskannya sistem tanam paksa. Dampak positifnya bagi kolonial Belanda tadi 1, 2, dan 3. Kalau di Indonesia banyak negatifnya, rakyat menderita, matinya industri kerakyatan. 12. Tokoh Tan Malaka memberikan sumbangan besar dalam pergerakan kebangkitan nasional Indonesia. Mana yang benar? Isinya B, 1, dan 3. Berikut pembahasannya. Ini adalah foto Tan Malaka. Untuk lebih lanjut ada di website Wikipedia ini. Beliau adalah pernah belajar di Belanda, kemudian datang ke Indonesia menjadi guru. Jadi beliau sangat konsen dalam gagasan kemandirian bangsa, kemudian tumbuhnya kesadaran kelas sosial bahwa Indonesia ini dijajah oleh Belanda, kita ini harus merdeka supaya lebih sejahtera.
Kita lanjut. 13. Perhatikan tabel berikut. Produktivitas negara Cina dan Jepang. Jepang, tekstil 2, komputer 5. Cina 4, komputer 7. Menurut teori keunggulan komparatif, arus perdagangan kedua negara tersebut adalah A. Cina mengekspor komputer ke Jepang dan Jepang mengekspor tekstil ke Cina. Kita bahas. Hati-hati ini cara menghitungnya. Tekstil Jepang 2,5. Tahu dari mana? 5 dibagi 2. Tekstil Cina hasilnya 1,75. Dari mana? 7 dibagi 4. Kedua, komputer Jepang 0,4, yaitu 2 dibagi 5. 2 dibagi 5. Komputer Cina 0,5, yaitu 4 dibagi 7. Terjadi perbandingan keunggulan. Jepang unggul dalam tekstil 2,5, Cina unggul dalam komputer 0,5, sehingga Cina mengekspor komputer ke Jepang dan Jepang mengekspor tekstil ke Cina. Ini adalah David Ricardo. Untuk lebih lanjut materi ini ada di channel Pak Iris, ini alamat websitenya ya, silakan coba. Kita lanjutkan. 14. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaan adalah, jenis perseroan komanditer dilihat dari keikutsertaannya. Jadi keikutsertaannya ada apa saja? Jawabannya adalah B, 1, 2, 4. Pembahasannya adalah, ada 3 jenis perseroan komanditer yang dilihat dari keikutsertaannya dalam perusahaan. Ada yang murni, yaitu hanya terdapat seorang sekutu yang aktif. Kalau yang campuran, beberapa sekutu yang aktif. Dan terakhir adalah saham. Jadi perusahaan yang modalnya berasal dari saham. Jadi nomor 3 ini salah. Bukan masalah rapat umum pemegang saham. 15. Kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Tapi ada lagi yang lebih penting. Apa yang harus diperjuangkan? B. Pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Berikutnya 16. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan kondisi di atas, kesimpulan yang tepat adalah B. Harga terigu naik 2 kali lipat menjelang bulan Ramadan karena banyak orang-orang yang membutuhkannya. Kenapa yang salah? Kita lihat. Terjadi kenaikan harga cabai yang luar biasa, tetapi harga hewan kambing dan sapi menurun kembali. Ini salahnya apa di sapi ini? Nih lihat, pada bulan Lebaran Haji permintaan hewan dan sapi menurun tajam. Ini salah ya. Yang benar adalah kalau Lebaran Haji banyak permintaan karena ada faktor permintaan, yaitu apa? Agama atau kebudayaan. Yang C salah. Kenapa? Terjadi kenaikan harga kentang tetapi harga terigu merosot tajam. Kita lihat harga terigu ya. Nah, terigu meningkat 2 kali lipat. Ini salah, keliru nih. Ya, harga terigu nggak mungkin merosot, ini kan naik 2 kali lipat. D salah. Kenapa? Harga kentang dan hewan kambing sama-sama menurun. Nggak mungkin, kentang ini kan cukup stabil, tidak naik tidak turun. Jadi keliru ya. A, C, D itu adalah salah. Untuk lebih lanjut materi permintaan penawaran, pasar, dan harga, kalian bisa akses alamat YouTube ini ada di channel Pak Iris ya, lengkap. Kita lanjut. 17. Perhatikan tabel berikut. Ada bidang produksi, ada guna yang tercipta, dan upaya perluasan produksi. Pertanyaannya adalah, salon kecantikan Gayantri ini meningkat pesat. Kenapa? Karena awalnya buka jam 8 sampai jam 16, berubah menjadi jam 8 sampai 20 agar bisa melayani pelanggan yang banyak. Berdasarkan tabel di atas, kombinasi bidang produksi, guna yang tercipta, dan upaya perluasan produksi usaha salon kecantikan Gayantri ditujukan oleh nomor berapa? C, A3. Ya, salon adalah tentang jasa, A3. B1 adalah tentang service utility, guna pelayanan. Dan terakhir ada C2, intensifikasi. Intensifikasi adalah memanfaatkan yang ada supaya banyak manfaatnya. Untuk lebih lanjut, kalian bisa mengakses alamat YouTube ini ada di channel Pak Iris, lengkap ya. Kita lanjut. 18. Perhatikan.
Pernyataan di atas yang menggambarkan terjadinya interaksi antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen melalui pasar input adalah nomor. Jadi ini adalah dua siklus. Jawabannya adalah B, 2 dan 4. Siswa SMK mendapat kesempatan bekerja di PT Sentosa selama liburan sekolah. Kemudian PT Karisma Indojaya membayar sewa lahan untuk bangun pabrik selama 20 tahun. Nah, untuk kalian lebih lanjut, perhatikan alamat situs YouTube ini ada di channel Pak Eris, pembahasannya lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, karena kalian akan ada pemberitahuan jika Pak Eris akan bahas part 2, yaitu tentang uraian Kompetisi Sains Nasional Provinsi 2020 berdasarkan hasil pengalaman dan penelusuran antara Pak Eris dengan siswa Pak Eris. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Pak Eris hanya dapat menemukan 18 soal. Nanti jika Pak Eris menemukan lagi soal pilihan ganda, maka Pak Eris akan menambah di channel Pak Eris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.